Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemilih, kita bertemu di tayangan perdana podcast KPU Kota Palangkaraya. Sobat Pemilih, di tayangan perdana KPU Kota Palangkaraya ini kita kedatangan tamu spesial kita. Harus tamu spesial ya, karena ini adalah tayangan perdana podcast KPU Kota Palangkaraya. Nah, telah hadir di depan kita yaitu Ketua KPU Kota Palangkaraya Ibu Ngismatul Korea atau biasa dipanggil akrab Ibu Isma. Halo Ibu Isma. Halo Mbak Petra, apa kabar? Saya sehat selalu. Luar biasa Ibu ya. Sobat Pemilih, walaupun di tengah pandemi itu tidak akan mengurangi aktivitas kita Ibu ya. Kenapa? Karena kita selalu melakukan protokol kesehatan yang ketat. Nah, salah satunya pada saat melakukan syuting podcast ini, saya dan Ibu Isma melepas masker. Kenapa? Karena kita sudah melakukan vaksin booster dan juga karena jarak kita Ibu ya, jarak kita sudah 1,5 meter dan juga karena kondisi ruangan podcast ini sudah memenuhi standar kesehatan, kita telah melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Iya. Baik, Sobat Pemilih, di topik bincang kita pada tayangan perdana podcast KPU Kota Palangkaraya ini, kita akan banyak mengulas kilas balik Pilkada 2020, di mana kita tahu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, dan kita masyarakat Kota Palangkaraya juga telah memilih gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2020 kemarin ya Ibu Isma. Baik Bu Isma, yang pertama kita mau tanyakan, yang kita mau perbincangkannya itu masalah Pilkada ini kan pasti namanya tidak lepas dari anggaran. Nah, untuk anggaran hibah Pilkada atau pemilihan gubernur wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 ini untuk KPU Kota Palangkaraya itu berapa Ibu? Dan kita juga ingin tahu proses pencairannya seperti apa. Baik Mbak Petra, semoga dalam kondisi sehat walafiat Mbak Petra ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam podcast perdana ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Mbak Petra ya. Selalu. Untuk informasi bagaimana pelaksanaan kita Pilgub kemarin. Nah, untuk KPU Kota Palangkaraya, kita sebagai ujung tombak pelaksana pilkada atau pemilihan, untuk KPU Kota Palangkaraya anggaran yang kita terima dari KPU Provinsi itu sebesar 12 miliar 509 juta 509 juta 343 rupiah. Ada rupiahnya, iya. Karena itu kenapa saya sering ditanya kenapa sih harus ada receh-receh? Iya. Sen-sennya begitu. Sen-sennya gitu. Itu karena ada jumlah fotokopi, ada begitu, betul. Fotokopi kan tentunya nggak harga bulat ya, kecil-kecil. Ketika kita menjumlah fotokopi sekian, tentu ketika diakumulasi ada receh-recehnya, ada betul Ibu. Sennya. Nah itu karena dalam anggaran pilkada ini uang pemerintah, kita laporkan apa adanya, jumlahnya apa adanya, dan kita setiap bulan, akhir bulan kita selalu diminta untuk review anggaran ya, betul. Untuk mengecek anggaran kami ini berapa sih sekarang, di kas itu berapa, kemudian di Berangkas itu berapa, itu di video langsung. Gitu Ibu ya. Jadi keterbukaannya betul-betul ini, dan sebagaimana kita ketahui bahwa KPU Kota Palangkaraya selalu menjadi sampel pemeriksaan Mbak Petra. Iya, BPK selalu masuk ke kita ya. Jadi kita harus transparan Ibu. Harus transparan, walaupun tanpa diperiksa pun kita sebenarnya sudah transparan gitu ya. Tambah lagi kita jadikan karena posisi Kota Palangkaraya berada di ibu kota. Di ibu kota ya. Resikonya kita menjadi sampel terus itu. Betul. Tapi itu menguntungkan kita Mbak. Apa untungnya? Kita justru lebih hati-hati dalam hal pencairan, dalam hal pembelanjaan itu lebih hati-hati sehingga kita meminimalisir temuan-temuan. Betul sekali. Jangan sampai ada temuan Ibu ya. Harapan kita seperti itu, dan alhamdulillah kalau temuan itu ya ada, tapi kan tidak signifikan. Misalnya ini alamat pengadaan ini di mana, gitu. Harus belum ditemukan, ternyata ketika dihubungi nggak nyambung. Nah itu ternyata alamatnya ada, tapi hanya ketika dihubungi nggak nyambung. Ya mungkin dalam kondisi
tidak aktif handphonenya, atau tidak ada sinyal atau gimana? Ya alhamdulillah kita selalu lancar sih ya untuk proses pencairannya gimana? Nah kalau untuk proses pencairan, karena kita kemarin Pilgub, Mbak Fitra ya, jadi anggaran itu oleh KPU Provinsi ditransfer ke rekening KPU Kota Palangkaraya. Melalui KPU Provinsi. Iya, walaupun transferannya itu memang tidak sekaligus plek 12 bertahap gitu, bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan. Nah itu begitu masuk ke rekening KPU Kota Palangkaraya, maka bendahara yang ditunjuk itu bisa mencairkan untuk menggunakan pelaksanaan teknis di lapangannya. Gitu ya. Itu proses ininya, proses pencairan. Untuk proses pencairan, untuk permasalahan sendiri untuk di anggaran. Kalau anggaran sih ya, kalau di KPU kan biasa saja revisi ya, ketika kita ada perintah melaksanakan misalnya kegiatan A yang tadinya belum ada job anggarannya, kita revisi, dan itu di KPU Kota Palangkaraya kan ada aturannya untuk revisi. Ada petunjuk teknisnya juga. Ada petunjuk teknisnya, sehingga permasalahan lalu yang kita hadapi kalau masalah anggaran. Kalau kekurangan kan tidak juga kekurangan anggaran, karena kita sudah menerima sesuai yang kita ajukan dan sesuai kebutuhan kita di lapangan, dan itu sudah diberikan oleh KPU Provinsi. Oke, baiklah Ibu, syukur ya Bu ya untuk masalah anggaran bisa teratasi. Sekarang kita mau berbicara tentang partisipasi masyarakat Ibu ya. Untuk Kota Palangkaraya sendiri pada Pilgub kemarin berapa angka parmas yang diperoleh oleh Kota Palangkaraya? Hanya partisipasi itu hanya 62,83%. 62,83%, ya. Artinya kalau dari ini agak ini ya Mbak Petra ya, ya dikatakan rendah gitu ya. Iya. Nah tentu kan ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok betul rendah? Mengapa? Apakah kurang sosialisasi atau gitu gitu ya? Jadi pertanyaan orang itu. Tapi ketika pileg pilpres itu partisipasi kita itu tinggi, Mbak. Di 2019 itu bisa 85%. Wow, tinggi sekali di pileg pilpresnya. Ya. Kenapa ketika pilgub atau pilkada menurun jauh? Jauh gitu. Nah itu ada faktor-faktor memang yang mempengaruhi. Yang pertama ketika pileg pilpres, caleg-caleg ini juga turun ke lapangan. Betul kita sekali, dibantu benar. Sosialisasi Peserta pemilunya juga turut sosialisasi, aktif. Sosialisasi. Dan waktu 2019 kita masih baru awal-awal COVID ya, jadi masih sempat kita ke lapangan. Artinya sosialisasi secara masif ke lapangan masih sempat gitu ya. Nah untuk Pilgub 2020 kita kena COVID, sudah di tengah pandemi, benar. Di tengah pandemi tidak bisa sosialisasi secara maksimal. Kemudian kampanyenya calon-calon juga tidak maksimal kan? Karena terbatas tidak bisa melaksanakan kampanye secara rapat umum. Benar. Terbuka. Karena dibatasi kan ya. Jumlahnya pun dibatasi. Kemudian pada hari hanya juga itu Kota Palangkaraya dalam kondisi hujan dan angin ribut. Faktor alam. Itu sangat berpengaruh. Itu juga berpengaruh. Sehingga masyarakat Kota Palangkaraya mungkin karena faktor hujan angin ribut, walaupun itu tidak semua daerah ada di beberapa kecamatan Ibu ya. Beberapa kecamatan, bahkan TPS kita ada yang terbang di bawah angin. Terbang di bawah angin. Untungnya petugas KPPS itu sigap. Sigap segera untuk ini dialihkan ke halaman ruko misalnya. Walaupun secara undang-undang itu kan ada syarat-syarat tertentu, jumlah luasan TPS, jumlah ini seperti apa itu sudah ada aturan. Tapi karena kondisi alam yang tidak mendukung tadi, maka dialihkan cepat oleh petugas KPPS ke halaman ruko atau ke halaman rumah masyarakat supaya menghindari yang hujan dan sebagainya tadi. Nah itu juga berpengaruh. Kemudian ketika habis pemilihan gubernur itu Mbak, saya ada ke lapangan juga menanya-nanya kenapa nggak ke TPS. Ada berbagai macam jawaban. Jadi ada yang menjawab nggak ada yang saya idolakan, tidak sesuai calonnya belum sesuai. Terus ada juga yang menjawab ngapain saya ke TPS, saya lebih baik berdagang, menghasilkan uang bagi saya dan sebagainya. Nah ini perlu kedepannya memang kita perlu masif untuk memberikan pendidikan tentang kepemiluan, pendidikan politik ke masyarakat, bahwa ke TPS itu walaupun hanya 5 menit,
katakanlah di dalam TPS yang di dalam biliknya hanya 5 menit, itu sangat menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Iya, betul Ibu. Berarti itu untuk sosialisasi ke depannya Ibu ya, agar lebih mendalam lagi dalam pendidikan pemilihnya ke masyarakat. Harapan kita pandemi segera berakhir. Amin, amin, benar. Ya. Jadi di 2024 nanti kita bisa lebih bebas, leluasa, sosialisasi, tidak ada rasa ketakutan atau gimana Ibu ya. Kita juga bisa melibatkan masyarakat, Mbak, ketika tahapan itu kita sebenarnya bisa melibatkan masyarakat untuk sosialisasi. Tapi kemarin karena kondisi pandemi kita tidak bisa lagi melibatkan masyarakat, mengumpulkan masyarakat juga nggak bisa lagi, merekrut masyarakat juga nggak bisa lagi, sehingga kita lebih mengandalkan sosialisasi media sosial, Zoom meeting, dan itu juga saya kira kurang maksimal. Kenapa? Karena media sosial ini kan tidak semua lapisan masyarakat yang menguasai, memahami, apalagi untuk daerah-daerah pedesaan Ibu ya, untuk masyarakat pedesaan, daerah pinggiran, yang tidak mengerti internet, tidak memiliki HP Android, ya itu kan pengaruh sekali, benar Ibu. Dan kalaupun mohon maaf media sosial Facebook pun hanya mungkin saya tidak tahu ya, tidak meneliti berapa sih warga Kota Palangkaraya yang punya Facebook, yang punya IG, walaupun kita gencar di IG-nya KPU, Facebooknya KPU Kota Palangkaraya, tapi tidak semua orang itu memiliki media sosial. Tidak memiliki akun medsosnya, benar. Nah, itu juga mempengaruhi juga untuk partisipasi pemilih. Itu ini Bu, PR ke depan Ibu ya. Baik, Ibu Isma, untuk Pilkada 2020 itu kan telah berlangsung sukses ya untuk Kota Palangkaraya sendiri. Telah terlaksana baik dan lancar, namun pasti tidak lepas yang adanya hambatan dan tantangan. Nah, untuk Ibu Isma sendiri sebagai Ketua KPU itu menjadi tantangan buat Ibu itu seperti apa sebagai penyelenggara Pilkada 2020 kemarin? Yang tadi kita bahas masalah partisipasi, itu menurut saya juga merupakan tantangan. Betul. Tantangan kita KPU Kota Palangkaraya terutama untuk menuju pemilu dan pemilihan di 2024 harus mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk 2024. Nah, harapan kita pandemi, ayolah kita cepat berakhir, kita tetap menjaga prokes, kita tetap segera booster gitu ya, sehingga masyarakat itu secara kesehatan, secara imun itu sudah terbentuk sudah kuat sehingga mengurangi atau menghindari pengembangan kembali untuk pandemi. Nah, harapan kita dengan menghilangnya pandemi, tantangan peningkatkan partisipasi itu bisa kita wujudkan gitu, bahwa partisipasi pemilih untuk pemilu dan pemilihan 2024 bisa meningkat nantinya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, di 2020 itu diberlakukan bahwa umur ad hoc itu dibatasi, terutama di KPPS. Oh gitu ya? KPPS yang kemarin kan nggak dibatasi itu maksimalnya. Pokoknya yang penting Anda ini mau bekerja ya sudah. Walaupun maksimal minimalnya kan 20 ya, 20 umur 20 tahun. Sebelumnya 17 tahun jadi 20. Minimalnya memang sejak awal sudah dibatasi, tapi maksimal tidak pernah dibatasi. Tapi karena pandemi, untuk menghindari kerawanan, untuk menghindari penyebaran yang lebih ini, umur KPPS itu dibatasi maksimal 50 tahun. Benar-benar yang usia produktif ya, benar. Yang tidak rentan. Benar. Tidak rentan. Walaupun mohon maaf Mbak, saya kemarin banyak diprotes RT. Gitu Ibu ya. Karena dianggapnya itu aturan saya gitu ya, saya bukan aturan. Saya bilang ini bukan aturan KPU Kota Palangkaraya, yang membuat aturan itu KPU RI gitu ya. Langsung diprotes pada RT Ibu ya. Telepon Mbak, protes. Kenapa ini Ibu ini? Karena rata-rata kan RT mohon maaf umurnya sudah sudah berusia dan rata-rata yang sudah pensiun Ibu ya. Benar. Nah, itu kita memang memberikan pemahaman-pemahaman kepada RT-RT bahwa ini memang aturan baru. Karena memang untuk menghindari penyebaran COVID. Betul. Sehingga orang yang 50 tahun ke bawah itu dianggap masih imunnya masih bagus. Secara fisik masih kuat, walaupun tidak menutup kemungkinan loh di atas 50 masih sehat, banyak itu. Banyak yang umur 50 tahun ke atas itu masih kuat, masih sehat, lebih energik gitu ya. Bahkan orang bisa jadi umur di bawah 50 tahun sudah ada yang berpenyakit, maaf ya, tanda kutip. Umur itu tidak mempengaruhi sebenarnya, tapi pola hidup,
pola hidup orang, gaya hidupnya orang, bisa tuh menentukan kesehatan seseorang. Namun kalau dari segi teori dan ilmu kesehatan, itu kita jadikan dasar bahwa umur itu nanti bisa untuk kalau di atas ini, kalau kami khawatir kalau lelah dan sebagainya gitu ya, sehingga kita mengikuti aturan itu bahwa perekrutan KPPS maksimal 50 tahun. Nah, tantangan ke depan kita mensosialisasikan itu supaya masyarakat itu paham bahwa tujuan KPU itu baik gitu ya, tidak bermaksud menghambat seseorang untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara, tidak. Tapi untuk penyelenggaraan itu sendiri supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Iya, betul. Itu tantangan yang kedua. Iya. Nah, kalau apalagi pileg pilpres itu nanti 5 surat suara. Iya, benar. Seperti 2019 kemarin. Iya. Itu pekerjaan yang luar biasa, benar-benar dibutuhkan yang fisiknya kuat, yang masih muda. Benar, dan ada wacana nanti akan ditambah jam penghitungannya. Kalau kemarin kan mulai jam 1 harus selesai. Gitu. Tapi saya belum dapat kepastiannya. Mudah-mudahan nanti benar bahwa penghitungan itu akan ditambah jamnya, waktu rentangannya, sehingga orang itu tidak lelah. Bisa sempat istirahat dan sebagainya. Nah, itu tantangan kita, Mbak, yang keduanya. Yang pertama tadi partisipasi, itu menurut saya juga tantangan bagi kita. Kemudian nanti menyampaikan ke masyarakat bahwa syarat-syarat umur itu dibatasi. Namun harapan kita tentu pandemi segera hilang. Betul. Pandemi segera. Nah, kan memang pandemi ini kan yang membuat setidaknya sudah berubah ke endemi, Bu. Iya, harapan kita seperti tidak ada ketakutan lagi bagi masyarakat. Karena pandemi itulah yang membuat pembatasan-pembatasan tadi, munculnya aturan, ruang gerak pun jadi terbatas, Ibu ya. Benar, Mbak. Nah, yang kemudian yang tantangan yang ketiga, bahwa syarat pendaftaran ad hoc itu yang KPPS itu salah satunya harus melampirkan surat keterangan kesehatan dari dokter. Oh ya, nah itu kan berbiaya. Benar. Nggak ada yang gratis sih, benar ya. Kalau dari puskesmas nggak bisa ya? Dia tidak masuk dalam BPJS. Oh iya. Jadi kalau surat keterangan itu memang harus bayar. Harus bayar. Itu juga tantangan bagi kita kemarin untuk pilgub itu, sehingga mereka keberatan. Betul. Apa ini kerjanya hanya 1 hari gitu ya? Kerja 1 hari harus mengeluarkan biaya, kemudian syaratnya ribet gitu ya, kok banyak sekali persyaratan. Apa honornya menutupi untuk surat keterangan kesehatan itu enggak, Bu? Kalau honornya menutupi ya, karena honor itu kalau kemarin ketua 550, kemudian anggota kan 500 ya. Kalau cuman kan masyarakatnya ada yang berbeda-beda. Iya, pola pikirnya beda-beda. Ada yang ya nggak apa-apa lah mengeluarkan uang 25.000 untuk mencari surat kesehatan. Betul. Kadang enggak, ngapain gitu ya. Rugi ya, jadi terkurang honornya. Gitu ya, honornya. Nah, ini juga tantangan bagi kita untuk pileg, pilpres, dan pemilihan untuk 2024. Harapan kita nanti KPU bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk surat kesehatan. Ini seperti apa solusinya supaya tidak memberatkan bagi pelamar. Walaupun itu secara administrasi memang ya harus dipenuhi, Mbak, karena memang syarat PKPU-nya begitu. Dan ini juga untuk membuktikan bahwa Anda ini sehat loh, siap bekerja. Betul. Kalau nggak ada itu, kami ini tidak bisa memastikan bahwa Anda ini sehat apa tidak. Betul kan, karena ini juga, Ibu, kalau kita sudah memegang surat keterangan sehat dan kondisi kita pun sehat ya, di situ itu kan psikologis juga. Iya. Dan itu misalnya pada saat dia melakukan penghitungan surat-surat segala macam di TPS itu kan tidak menimbulkan dampak yang seperti apa. Soalnya nanti kalau ada apa-apa kan KPU yang disalahkan. Betul. Benar, kita itu yang posisinya itu. Iya. Nah, kalau misalnya dia sudah pakai kesehatan ya, umur sudah memenuhi syarat, betul. lalu terjadi sakit dan sebagainya, itu sudah di luar jangkauan kita. Gitu ya. Iya, benar. Di luar kuasa kita. Itu sudah keluar kuasa yang kuasa aja. Iya, betul. Sudah di luar kekuasaan kita. KPU sudah berusaha memberikan peraturan yang terbaik agar semua pihak bisa berjalan dan baik dan lancar tanpa ada disalahkan satu pihak. Nah, artinya apa? Upaya-upaya itu juga sebenarnya untuk pertama menjaga kelancaran proses pemungutan suara sampai penghitungan gitu ya. Yang kedua juga menjaga proses
menjamin bahwa KPPS ini memang benar-benar sehat. Iya. Walaupun kita juga ada kerjasama dengan pemerintah daerah, tim kesehatan mereka keliling loh Mbak, ke kelurahan-kelurahan itu keliling. Tim kesehatan pemerintah kota, kita juga mengapresiasi ke pemerintah kota Palangkaraya yang memberikan support tenaga kesehatannya. Bahkan waktu Pilpres keliling PPK, karena PPK di kecamatan ini juga lelah tanpa istirahat karena dibatasi hari, mereka dikasih vitamin, dikasih luar biasa, benar ya, oleh tim kesehatan luar biasa kota. Itu Bu ya, kontribusi dari tim kesehatan Kota Palangkaraya. Artinya kita juga memberikan apresiasi juga pemerintah kota ya. Ini tantangan juga, sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 harapan kita semuanya bisa berjalan lancar. Kita menghindari lah Mbak yang mohon maaf tanda kutip ada yang meninggal, walaupun kita meninggalnya kemarin itu entah karena kelelahan atau apa kita tidak tahu, tapi kebanyakan karena memang sudah sebelumnya memang ada penyakit pembawaan, sudah ada keluhan sudah ada, dan waktu itu belum dibatasi umur. Waktu itu belum dibatasi umur Mbak, masih free. Di 2019? Ya betul. Masih belum. Kalau 2020 kan sudah ketat sudah ini kan, karena kita sedang berdasarkan pandemi. Pengalaman 2019 itulah, lalu 2020 itu dibatasi umurnya. Iya betul. Nah itu juga untuk kebaikan kita bersama. Tidak bermaksud mempersulit masyarakat atau sebagainya. Tentu kita KPU itu sebagai penyelenggara sangat berterima kasih kepada masyarakat kalau ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara gitu ya. Betul. Nah nanti kita juga akan membutuhkan mereka di tingkat kecamatan, PPK, di tingkat kelurahan, BPS-nya, di tingkat RT, KPPS-nya, itu juga masih kita membutuhkan banyak tenaga itu nanti Mbak. Sekitar 6.000 lebih loh Mbak. Luar biasa. Yang kita perlukan tenaga yang bisa membantu KPU untuk penyelenggaraan itu 6.000 lebih. Luar biasa itu Ibu ya. Baik Bu Isma, berdasarkan pengalaman pilkada di 2020, sekarang kita mau tahu saran dan masukan serta evaluasi untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan nanti di 2024 itu Ibu Isma seperti apa? Kalau untuk evaluasi gitu ya, pelaksanaan Pilgub 2020 yang pertama tentu kita harus mampu meningkatkan partisipasi pemilih ya Mbak ya. Itu juga kita perlu melibatkan organisasi masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu KPU Kota Palangkaraya dalam hal mensosialisasikan tahapan-tahapan. Walaupun kita sejak awal kemarin sudah gencar kita turun ke kampus-kampus, turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan itu. Nah nanti begitu masuk tahapan kita akan gencar lagi untuk kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa KPU Kota Palangkaraya selalu menjadi sampel pemeriksaan, kita harus lebih hati-hati lagi dalam penggunaan anggaran supaya nantinya tidak ada temuan, supaya nantinya pelaksanaan pelaporan pun kita aman, tertib. Dan alhamdulillah untuk KPU Kota Palangkaraya juga saya mengapresiasi sekretariat, seluruh sekretaris dan sekretariat karena sudah tertib administrasi. Sehingga dalam pemeriksaan BPK kita juga enak memberikan dokumen-dokumen bukti-bukti, ini loh buktinya, kita penggunaan anggaran sebagainya. Karena memang penggunaan itu kalau tidak ada bukti administrasi juga kita tidak bisa membuktikan Mbak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sosialisasi ke RT-RT untuk ad hoc tadi, bahwa umur mulai sekarang kita sudah menyiapkan bahwa umur itu dibatasi maksimal 50 tahun. Nah itu mungkin yang perlu kita inikan, dan masalah anggaran dan sebagainya, kemudian partisipasi pemilih, kemudian perekrutan ad hoc, ini perlu kita terutama sosialisasi dan ad hoc perlu kita kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan RT, RW dan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan itu. Dan kelurahan juga itu penting Pak untuk terutama pemerintah daerah ya, untuk kecamatan, kelurahan, itu mereka juga mampu mendukung kita untuk mensosialisasikan itu. Baik Ibu Isma, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya pada kita semua. Sobat Pemilih, demikian bincang kita pada episode kali ini. Jangan lupa selalu like dan subscribe YouTube KPU Kota Palangkaraya. Saya Petra.
Saya Bu Isma. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Podcast KPU Kota Palangkaraya mewujudkan pemilih berdaulat, negara kuat. KPU melayani.